lepas dari yang kita jadwalkan, saya persilahkan yang pertama kepada Bapak Dr. Najahan Musafa, MA, untuk menyampaikan poin-poin yang sudah dipersiapkan. Monggo, Pak Najahan. Terima kasih Pak T, yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta seluruh jajaran wakil dekan di UINSA Surabaya yang sangat kita hormati, Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Abdul Syakur dan Sekretaris Jurusan, seluruh peserta yang berbahagia, dan tidak ketinggalan ini Bapak Dr. Prihananto. Sudah lama tidak ketemu Pak, baru hari ini kita ketemu kembali. Saya terakhir ketemu lupa kapan. Oke, Pak. Ya, kemudian kolega kita bersama Bapak Dr. Uwais. Selamat pagi Pak Uwais. Kita ketemu di webinar, dari webinar ke webinar hari ini. Pak. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman di UINSA Surabaya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sebenarnya, dan saya sekaligus menuntut ilmu juga dalam waktu yang bersamaan dalam rangka untuk penguatan kapasitas dan sekaligus pengembangan prodi KPI yang hari ini dan tahun ini merupakan salah satu tahun yang cukup strategis dalam rangka merumuskan 5 tahun ke depan, karena kita sudah dihadapkan kepada sebuah era dan tantangan yang baru dalam rangka untuk melihat kompetensi ke depan itu seperti apa. 5 tahun ke depan lah, kalau kita sudah melakukan review kurikulum di KKNI, kemudian kontekstualisasi, adaptasi, dan reformulasi sangat dibutuhkan, karena kalau tidak nanti kita akan selalu ketinggalan kereta dengan perkembangan yang ada. Terlebih pada saat ini nanti kita akan sedikit menggabungkan atau membahas kebijakan, bahasanya kalau di webinar-webinar itu Mas Menteri gitu ya, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu seperti apa. Kita diskusi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para peserta dan para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan, saya tanya dulu nih Pak Dr. Prihananto, berapa menit ya supaya saya bisa mengatur waktu tidak terlalu over? Sampai jam 10 Pak maksimal. Oh oke, berarti cukup waktu lah. Nanti Pak Uwais jam 10 sampai jam 11. Oh baik, cukup waktu nanti insya Allah. Karena dari sisi materi kan saya bisa mengatur cepat atau lambatnya gitu, kemudian cakupannya gitu ya. Baik, saya akan mencoba untuk melakukan share screen yang sudah saya persiapkan materinya. Semoga bisa kelihatan ya. Kelihatan. Sudah. Baik. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya lebih senang untuk melakukan rewrite tentang judul yang disampaikan kepada saya, sehingga ada bahasanya adalah highlight yang perlu kita sepakati bersama-sama. Di situ ada jurnalistik penyiaran, saya kasih tanda kurung gitu. Kenapa tadi saya kurung? Biarkan kita kemudian melakukan sebuah kajian pemikiran ke depan, apakah terminologi ini masih relevan atau tidak, nanti kita akan bahas gitu. Karena begini,
ketika kita bicara tentang jurnalistik penyiaran Islam itu kemudian sudah spesifik ya. Kalau penyiaran itu terminologinya kan undang-undangnya kan sudah spesifik, Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Sementara ketika kita berbicara tentang jurnalistik juga kita akan berbicara tentang Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Kemudian kita tidak bisa hanya menspesifikasikan di sini, sehingga saya mencoba untuk melakukan tanda kurung ini sebagai bahan pemikiran kita ke depan gitu. Seperti apa? Apakah masih tetap mau dipertahankan atau masih mau dikurangi? Kalau mau dikurangi terus seperti apa? Ini menurut saya dari diksi yang kita pilih itu akan memiliki konsekuensi terhadap apa yang akan kita lakukan. Soalnya berada di sini. Saya pernah berdiskusi ini sama Pak Dr. Abdul Syakur, perjalanan dari mana saya lupa, dari cukup lama gitu tentang penyiaran Islam dan sebagainya itu. Nah, makanya kemudian salah satunya ini saya sampaikan nih Pak Dr. Ini salah satunya. Baik. Ini sebagai pendahuluan bahwa memang hari ini kita semua tidak ada yang luput dari persoalan yang namanya pandemi. Nah, perspektif yang bisa kita pakai atau bahasanya adalah kalau dalam komunikasi itu kan ada word view-nya gitu. Apakah positif atau negatif tergantung dari kita. Tetapi paling tidak secara struktural maupun secara individu kita terpengaruh oleh COVID-19 ini sehingga orientasi hidup kita, tatanan hidup kita dipaksa untuk melakukan adaptasi di semua sektor termasuk pendidikan perguruan tinggi. Problem yang kita hadapi hari ini nanti kita bahas bahwa kehidupan ini sudah berjalan, sudah running, tetapi kebijakan itu masih berdiri di belakang. Sehingga banyak sekali hal-hal yang seharusnya dilakukan itu kemudian terkendala oleh kebijakan. Ini kebijakannya tidak ada, ini kemudian payung hukumnya belum relevan dan sebagainya. Padahal kita sudah harus jalan, sudah harus gerak seperti roda gitu. Nah, sehingga seperti kaki kita sudah melangkah ke depan, kaki kanan, tapi kaki kiri masih di belakang. Ini problem hari ini, sehingga ada sebuah upaya yang harus dilakukan baik oleh individu, masyarakat untuk berpikir out of the box. Ini yang menurut saya harus kita lakukan. Karena apa? Karena new normal ini adalah proses perubahan sosial. Namanya perubahan sosial, kita sudah tahu kalau teori perubahan sosial seperti apa, bahwa levelnya apakah pada level mikro, meso, atau makro. Ini yang harus kita sadari bersama. Apakah mikro pada pada level kecil, individu, meso pada masyarakat, atau pada makro, lebih kepada seperti perguruan, jadi secara keseluruhan. Nah, perubahan ini, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita antisipasi kalau kita tidak mau ketinggalan atau kita berada pada posisi di gap ini. Jadi di sini adalah posisi yang kemarin normal, kemudian sekarang new normal. Nah, di tengah-tengah ini kan kita harus feeling the gap gitu ya, kalau kita mau melakukan sebuah perubahan. Oleh karena itu, ini tawaran bagaimana pensikapan kita itu harus positif. Perspektifnya adalah positif. Kadang-kadang kita kemudian melakukan blaming the others. Ya, kita menyalahkan. Nah, ini kok begini sih? UIN ini kok begini sih, Kaprodi dan sebagainya. Semakin banyak orang yang menyalahkan, blaming the others, itu semakin ruwet persoalan yang terjadi. Jadi kita itu sering menjadi bagian dari masalah, bukan menjadi bagian dari solusi. Mahasiswa menyalahkan dosen, dosen menyalahkan mahasiswa, kemudian nanti dosen sama mahasiswa menyalahkan Kaprodi, Kaprodi menyalahkan Pak Dekan menyalahkan Pak Rektor. Jadi ini sudah menyalahkannya sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi ya sudah murokab gitu, sudah tertumpuk-tumpuk. Nah, kalau kemudian ini numpuk terus akan terjadi sedimentasi. Nah, sedimentasi penyalahan ini sangat tidak positif dan tidak berguna dalam pengembangan ke depan. Yang kedua, proaktif. Kita sering hanya melihat menjadi konsumen bukan menjadi produsen. Ini yang sering kita hadapi bersama-sama. Proaktif artinya
bahwa kita harus actively doing something, maksud saya kan gitu. Kita harus melakukan sesuatu hal tanpa harus menunggu. Yang ketiga adalah kreatif, create gitu ya, to create. Nah, nanti Pak Uwes bisa menyampaikan beberapa hal, dan saya sangat apresiasi kepada Pak Uwes ini yang bagaimana mampu untuk meng-create gitu. Meng-create itu membuat gitu ya, membuat small thing makes a big thing gitu ya. Jadi sesuatu yang kecil sebenarnya, tapi membuat efek yang cukup besar. Itu Pak Uwes di beberapa kali coba kita lihat kegiatan-kegiatan Pak Uwes itu. Saya apresiasi pada Pak Uwes, misalkan ya mahasiswa yang alumni yang berprestasi kemudian post gitu. Mahasiswa berprestasi expose. Ini kan cukup memberikan inspirasi yang menurut saya itu kreatif. Kemudian ada inovatif. Inovatif itu tentang kebaruan. Hari ini kebaruan memang harus kita lakukan. Jadi COVID bukan menjadi kendala bagi kita untuk berkreasi, berinovatif. Terus kemudian kita lihat peluang yang kita miliki hari ini seperti apa. Mungkin kalau kita melihat bahwa kalau tidak ada COVID-19, kita tidak bisa webinar seperti ini. Webinar hanya dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu, internasional atmosfer itu webinar. Tapi kalau yang nasional, apalagi regional, lokal itu masih belum familiar dengan webinar seperti ini. Tapi begitu kita masuk COVID, kita dipaksa oleh keadaan untuk melakukan sebuah terobosan baru yang tadinya gaptek, kemudian mau tidak mau juga harus belajar. Yang tadinya tidak mau familiar terhadap teknologi ya harus mau dengan teknologi kalau kita nggak mau rendah oleh zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini yang sering kita hadapi hari ini atau realitas kita uncertainty condition. Oleh karena itu kita harus menjadi uncertainty reduction. Jadi mengurangi ketidakpastian. Siapa yang mengerti dan siapa yang bisa memastikan bahwa yang namanya pandemi ini akan selesai pada tahun 2021? Tidak ada. Ada yang memprediksi ini setelah adanya vaksin, insya Allah pertengahan 2021 selesai. Tidak ada. Karena kita memasuki yang namanya era disrupsi hari ini. Disruption. Disruption itu tidak mengerti siapa musuh kita. Kita mengerti musuhnya, bahasanya adalah COVID-19. Tapi berada di mana, kapan menyerang kita tidak mengerti. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah kita uncertainty reduction. Bukan ada teori ya. Teori kalau kita adopsi dari teori uncertainty reduction teori itu punyanya komunikasi multikultural, punyanya Goodison itu ya, kita adopsi di situ dalam rangka untuk mengurangi ketidakpastian yang hari ini kita hadapi semuanya. Ketika kita hanya terperangkap kepada ketidakpastian, yang ada adalah ketidakberdayaan terhadap situasi yang kita hadapi. Nah, ini yang menurut saya teman-teman mahasiswa dan kita semua harus moving forward ya, bergerak ke depan dalam rangka untuk reaching out ya, untuk menggapai sesuatu di luar sana. Banyak sekali yang bisa kita gapai, hanya kemudian kita bagaimana cara mengetahui persoalan-persoalan yang di luar yang bisa kita gapai. Nah, kondisi ini akan menjadi latar belakang bagi kita dalam rangka untuk merumuskan berbagai macam hal yang menjadi bidang kita untuk bisa kita sesuaikan ya, adaptasi dengan kebutuhan yang ada di luar sana. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nah adaptasi dengan pandemi ini perlu perubahan formula. Nah sekarang formula yang hari ini kita miliki seperti apa? Karena formula ini kan seperti vaksin ya menurut saya. Nah kita harus memiliki formula yang tepat dalam menata menu kehidupan baru agar aktivitas akademik tidak stagnan dan dapat berjalan dengan baik. Saya kasih highlightnya di formula dan stagnan ini. Karena kita sering atau semuanya lah aktivitas akademika di kampus kita masing-masing, baik itu mahasiswa, dosen maupun pendik, itu hari ini kan menunggu kebijakan sehingga banyak sekali aspek-aspek unit-unit yang stagnan. Karena apa? Karena tidak berani untuk melakukan sesuatu.
Nah, tidak keberanian ini banyak faktor. Jadi tidak bisa single faktor, tapi multi faktor. Oleh karena itu, formula seperti apa, form itu bentuk, ya. Formula seperti apa yang harus kita sepakati, sehingga kita akan bisa bertahan. Jadi adaptasinya seperti itu. Nah, lingkup perubahan dilakukan secara individu kelompok untuk menangkap peluang tadi yang saya maksudkan, apakah mikro, meso, atau makro. Kita, kepada ibu sekalian, yang mikro ini kadang terpengaruh oleh meso terpengaruh oleh makro. Nah, oleh karena itu nanti saya berharap kita bisa memformulasikan pada masing-masing skop ini sesuai dengan otoritasnya masing-masing. Jurusan atau prodi ya sudah. Prodi itu seperti apa? Seperti hari ini misalkan, kalau kita menunggu kebijakan dari universitas, ya nggak akan selesai. Nah, sering yang menjadi persoalan kemudian adalah, Pak, ini tidak ada anggaran. Ini yang menjadi alasan klasik ya. Alasan klasiknya kita kembali pada anggaran. Apakah bisa dilakukan? Sangat bisa sekali, Pak. Sangat bisa. Nyatanya kita akan bahas nanti di kayak contoh-contoh dari Pak Uwes nanti. Nah, ini tantangan mahasiswa. Tantangan mahasiswa hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan dan Pak terkait dengan apakah nanti praktikum, kemudian ada KKN, kemudian ada magang dan sebagainya. Itu perlu disadari bahwa pergeseran ruang publik ke ruang privat. Gitu. Ya, artinya bahwa biasanya kalau kita khutbah di masjid, gitu, kemudian karena keterbatasan selama 6 bulan itu masjid ditutup. Gitu. Kemudian pengajian ditiadakan. Baik itu pengajian di majelis taklim maupun pengajian umum. Nah, kemudian kalau kaitannya nanti dengan jurnalistik atau wartawan, misalkan, nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Itu juga sudah berbeda, bergeser. Nah, ini kemudian keterbatasan FTF. FTF itu maksudnya adalah face to face ya maksudnya, dan berkembangnya CMC, Computer Mediated Communication. Handphone dan komputer menjadi sarana hari ini menjadi primadona. Ya, maka tantangan mahasiswa menggunakan handphone itu tidak hanya sekedar untuk update status. Mahasiswa kan update status gitu paling banyak apakah Facebook, apakah Instagram, Twitter. Biasanya mahasiswa kan Instagram sama Facebook. WA itu adalah kalangan-kalangan generasi baby boom. Kalau sudah generasi Z sama Y itu udah Facebook sama Instagram. Nah, ini CMC-nya. Kemudian dominasi pemerintah dalam komunikasi. Ini kita lihat di komunikasi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pemerintah hari ini di dalam pandemi COVID-19 ini mendominasi pemberitaan yang ada di media. Coba kita lihat, apakah itu Presiden, apakah Kemenkominfo, kemudian Satgas, gitu. Itu mendominasi. Itu semuanya berangkatnya dari pemerintah. Nah, sekarang, civil society, perannya seperti apa? Civil society termasuk kita, kemudian perguruan tinggi itu ada kalau 3 termasuk private sector atau public sector ya. Itu dominannya masih di pemerintah. Kalau kita melihat teorinya punyanya Nordestrandt yang mengadopsi Johan Galtung itu kan ada namanya dominasi pemerintah berada di state, kemudian di civil society, di sini public sector itu tidak imbang. Media lebih banyak kemudian memberitakan hal-hal yang berasal dari pemerintah. Nah, meskipun dari sisi ideologinya berbeda dengan Orde Baru, tetapi kemudian seolah-olah yang menguasai persoalan COVID-19 ini adalah pemerintah. Civil society menjadi subordinat, bahkan kemudian dibingungkan karena sumbernya ini tidak sama. Artinya tidak sama dari sisi kredibilitasnya. Satu mengatakan seperti ini, satu mengatakan begitu. Sehingga di masyarakat menjadi bingung. Nah, partisipasi sehingga menjadi rendah. Dari kekhawatiran tadi, kemudian menjadi apatisme. Aduh, mau berapa pun menjadi terserah. Nah, keterterahan ini kan menjadi PR kita. Kalau kita mahasiswanya mengatakan, ya terserah, tetapi harusnya mahasiswa ini ada feeling the gap. Ini ada sesuatu hal yang perlu kita isi. Ini kemudian imbalance information in media. Nah, tadilah yang mengatakan
information, bukan informatif, kurang, oh ya, imbalan information di media. Nah, media ini siapa yang kemudian akan melakukan balancing gitu. Nah, ini kan saya melihat tantangan ini, kemudian di sisi lain, jadi segala sesuatu kan ada dua sisi. Ini tantangan, kemudian di sisi yang lain adalah peluang kan gitu. Ketika imbalance information, berarti harus ada pihak yang melakukan balancing. Ketika ada dominasi pemerintah, maka harus ada yang namanya melakukan filling the gap ini, dominasi dari yang lain. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, merebaknya hoax. Hoax cukup banyak sekali. Ketika merebaknya hoax, itu kenapa? Karena ada negative perception on social issues di berbagai platform. Kenapa? Karena saya melihat kurangnya produksi positif konten. Saya melihatnya di situ. Pertanyaannya begini, saudara sekalian. Ini kota mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan sudah punya banyak positif knowledge ya. Knowledge misalnya. Taruhlah kalau kelebihan kita di UIN itu, apalagi kemudian di pesantren, yang paling tipis lah misalkan punyanya tentang hadis arba'in misalkan. Itu ada 40. Kalau hari ini satu diposting satu atau tidaknya Sahih Bukhari atau dari Al-Quran, itu kan positif konten semuanya. Tetapi ternyata kita masih minim tentang produksi positif konten. Nah, ini kan peluang menurut saya. Peluang. Satu sisi adalah kelemahan, di sisi lain adalah peluang. Padahal kalau kita lihat dari sisi penggunaan Facebook dan Instagram hari ini adalah dua ini paling besar di Indonesia dari 170 juta pengguna. Nah, 170 pengguna itu paling besar adalah Facebook dan Instagram dan dikuasai oleh umur dari 19 sampai 34 tahun. Data menunjukkan itu. Saya belum menunjukkan datanya. Nah, kemudian yang kelima, tumbuhnya generasi milenial. Butuh ruang aktualisasi. Nah, ini berarti ada pihak yang memberikan ruang di satu sisi, kemudian generasi ini juga menciptakan ruang. Nah, ini sama-sama aktif. Yang satu adalah memberikan, yang satu adalah menciptakan. Kalau kemudian keduanya tidak melakukan apa-apa, maka ruang ini akan diisi oleh pihak lain atau ruang ini akan diciptakan oleh pihak lain. Misalkan generasi baby boomer itu kan sudah tidak lagi familiar terhadap ini, persoalan milenial ini. Tetapi concern-nya itu harus kepada pemberian ruang. Meskipun tidak menggunakan, tetapi harus memberikan ruang. Kalau tidak memberikan ruang akan diberikan oleh pihak lain. Universitas, fakultas, sampai pada jurusan tidak memberikan ruang kepada mahasiswa akan mencari ruang lain. Gitu. Itu kan kemudian disalahkan, loh mahasiswa kenapa kok seperti itu? Nah, karena nggak ada ruang di kampus, nggak ada ruang. Kok kita kemudian menyalahkan mahasiswa, ya tidak bisa. Mahasiswa mencari ruang lain yang bisa memberikan peluang untuk bisa aktualisasi. Nah, pemahaman terhadap persoalan seperti ini kan harus kita miliki bersama-sama. Ini tantangan mahasiswa dan sekaligus tantangan kita. Kita bersyukur hari ini ada generasi yang milenial, ada generasi tradisional, ada generasi konvensional, sehingga akan mix itu menjadi menarik hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nah ini common problem ya, common problem yang kita hadapi. Sebelum ada penguatan, saya mencoba untuk melakukan identifikasi. Seandainya ada kekurangan nanti bisa ditambahkan. Mari kita lihat problem yang muncul di institusi kita, yang nanti berimbas kepada kompetensi dari mahasiswa, yang juga dipengaruhi oleh kompetensi dosen. Nah, kompetensi yang kita rumuskan hari ini, kompetensi di mana saja, itu kadang masih kabur dan overlapping. Coba kita lihat saja. Nah, kaburnya itu kayak tadi, saya kasih kotak tadi, ada bracket tadi, itu dalam rangka untuk memberikan gambaran tentang kekaburan itu.
dan overlapping. Tetapi kita enjoy dengan kekafiran dan overlapping itu. Kemudian menjadi pertanyaan, ini seharusnya mau seperti apa ya? Seharusnya seperti apa? Itu yang kemudian menjadi persoalan kita. Kita tidak bisa menjawab karena kita tidak memiliki sebuah kompetensi yang betul-betul clear dan precise. Clear, jelas, precise, itu. Yang perlu kita kemudian kedepankan, keunikan kita sebenarnya berada di mana? Uniqueness itu di mana? Kompetensi kita yang unik itu. Ketika Pak itu jurnalistik Islam, oke. Nanti jurnalistik Islam itu dipakai oleh semua fakultas dakwah dan komunikasi di UIN seluruh Indonesia. Kan gitu, itu realitasnya. Pertanyaannya kemudian di masing-masing institusi UINSA itu uniknya apa sih? Wali Songo apa? Sunan Gunung Jati Bandung apa? Sehingga ketika akan berbicara mengenai keunikan, kalau tadi mungkin Pak sudah sedikit memberikan gambaran ya tentang rahmatan lil alamin. Oke, rahmatan lil alamin itu seperti apa konsep? Itu kan general term ya, general term. Ya. Hari ini kemudian banyak juga yang mempromosikan tentang rumah moderasi gitu. Coba kita ambil sisi dari moderasi atau rahmatan lil alamin itu kan banyak sekali indikatornya. Apa yang menjadi keunikannya berada di mana? Apakah di misalkan resolusi konflik atau di mana? Itu silahkan. Atau di komunikasi interpersonal atau komunikasi banyak kan komunikasi family-nya. Nah, family communication itu ada juga di situ. Atau di mana? Itu maksudnya unik. Maka ketika kita berbicara tentang jurnalistik Islam di UINSA itu di mana? Uniknya berada di mana? Itu yang belum kita temukan menurut saya. Ya. Kemudian yang kedua, dari keunikan itu kan muncul keunggulan. Ya, unggulnya berada di mana? Saya melihat keunggulannya itu kita semua dari sisi nilai-nilai keislamannya itu. Kalau tadi Pak Dekan menyampaikan surat An-Nahl gitu, tapi kan harus dioperasionalisasikan sehingga dari keunikan dan keunggulan ini mahasiswa memiliki pride, memiliki kebanggaan bahwa saya adalah mahasiswa KPI di UINSA yang memiliki keunggulan ada di sini. Nah, ini kan menyangkut persoalan nanti rumusan formula tadi menurut saya formula tadi. Kemudian common problemnya adalah dukungan institusi dan anggaran yang terbatas. Nah, maksud saya terbatas itu bukan berarti tidak ada ya. Terbatas itu kan ada, tetapi memang limited edition misalkan gitu. Nah ini yang maksud kita perlu bongkar, tidak bisa kita kemudian perubahan itu secara makro itu sudah nggak bisa, tetapi kita mencoba untuk melakukan kreasi dengan keterbatasan, inovasi dengan keterbatasan. Apalagi ini institusi negeri sebenarnya lebih mudah daripada institusi swasta. Semuanya ada plus minusnya. Kalau swasta tanpa ada sebuah pertanggungjawaban APBN, kalau negeri kan harus ada APBN yang dari anggaran itu agak banyak ruwet itu. Tapi harus kita hadapi bersama. Nah, keterbatasan itu jangan dilihat dari aspek negatifnya, tetapi kita lihat aspek positifnya gitu aja. Kemudian yang ketiga, rendahnya keterlibatan stakeholder dalam penguatan kompetensi. Ini menyangkut persoalan kerjasama. Kerjasama hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi Pak Ikan sama Pak Kacur bahwa ini nanti bagian dari akreditasi. Kalau kita kerjasama, itu baru tahap on paper, Pak. Itu Pak Pri. Saya melihatnya masih dalam on paper. On paper itu kerjasama, kalau kita lihat daftar kerjasama, mari kita lihat di universitas. Kerjasama kita sudah berapa puluh kerjasama. Tapi kemudian kita breakdown kerjasama yang relevan dengan fakultas dan jurusan atau prodi mana. Setelah kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan MOU itu yang belum kita lihat.
dan belum kita lakukan. Sehingga kita seolah-olah bekerja sendiri. Kemudian kita juga tidak bisa melakukan identifikasi pihak-pihak yang bisa kita jadikan variabel dalam rangka untuk penguatan kompetensi di dalam jurnalistik Islam atau jurnalistik penyiaran Islamnya seperti apa. Banyak sekali yang sebenarnya bisa kita identifikasi dan kemudian kita tindak lanjuti, dan selanjutnya adalah akan memberikan kontribusi bagi pengembangan mahasiswa dan dosen. Karena yang namanya keterlibatan stakeholder mau tidak mau, di situ ada dosen, di situ ada mahasiswa, gitu. Dosen sebagai pembimbing, sebagai pendamping, mahasiswa sebagai pelaku, bahkan bisa kedua-duanya. Karena hari ini sudah tidak bisa lagi kita berbicara parsial, kita harus berbicara komprehensif. Nanti di dalam kolaborasi. Ini common problem ya, problem umum di DAI. Mungkin masih banyak, tetapi semakin banyak problem nanti semakin banyak pesimistik ya kita. Kok terlalu banyak ya gitu kan. Tetapi kalau cukuplah 3 gitu. Tapi nanti kita bisa urai 3 itu dengan strategi yang lebih rasional. Nah, kemudian empowerment base, jadi penguatan gitu ya. Nah, penguatan ini saya kalau tadi common problem itu umum ya. Nah, sekarang saya melihat inward looking-nya di jurusan KPI atau di jurnalistik ini. Sebenarnya yang lemah kita itu apa? Saya mengatakan sebenarnya ini kalau lebih tepatnya sebenarnya adalah kelemahan kita berada di mana? Inward looking-nya gitu. Karena kalau kita penguatan tanpa melihat kelemahan itu nggak bisa. Bahwa kata-kata penguatan yang disampaikan oleh Pak Abdul Syakur itu mau tidak mau sangat didasarkan kepada kelemahan. Nah, kalau empowerment base yang mau di-empower itu apa? Supaya kita ada arah yang jelas. Apakah kapasitas? Kapasitinya. Kapasiti itu banyak. Maksudnya kapasitas, apakah kapasitas dosennya, apakah kapasitas lembaganya. Artinya SDM ya, dosen, mahasiswa, tendik gitu. Kemudian apakah kapasitas lembaganya, apakah kapasitas kebijakannya, skopnya, apa yang sebenarnya mau dikuatkan itu. Karena ini kalau tidak diurai, kita tidak akan bisa melakukan moving gitu ya, jumping nggak bisa. Ini sebagai baseline sebenarnya, baseline. Kemudian dari kapasitas yang ada itu kita melangkah kepada sufisiensi, kecukupan. Pak sudah ada, tetapi kurang. Nah, kurangnya itu berapa? Kadang kita sering mengatakan begini, Pak. Pak Pri ya. Anggaran yang kita peroleh itu kurang, Pak. Nah, gitu kan. Tetapi ketika ditanya, lah kurangnya berapa? Kita nggak bisa menjawab. Karena kita nggak punya roadmap. Kita bisa mengatakan bahwa, Pak ini kurang. Kurangnya berapa? Oh, sekian. Loh, kenapa? Loh, kita pengennya ini loh, Pak. Nah, kita nggak punya, pengennya ini tuh kita belum punya. Sehingga kita mengatakan kurang. Kayak gitu. Dan kan menjadi tidak rasional menurut saya. Ketika kita mengatakan ini kita cuma dapat 4 miliar. Sangat kurang. Sangat kurang dalam apa? Ketika Pak Rektor misalkan mengatakan begitu, iya Pak, karena kita butuhnya 9 miliar. Nah gitu. Kita masih ada gap 5 miliar. Kita di tahun sekian pengennya begini Pak, ini penguatan dosen, penguatan ini dan sebagainya, dapat minta. Nah, sufisiensi ini jangan hanya menjadi terminologi tadi keterbatasan kita. Maka ini harus diformulasikan dan bahkan dioperasionalisasikan seperti apa. Itu tentang sufisiensi, kecukupan. Banyak juga yang Pak ini kita juga nggak cukup laborat misalkan. Nah, itu kan berarti kan harus ada yang namanya baseline, kemudian ada yang namanya realitas. Harus punya itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukan strategi untuk pengembangan atau penguatan. Yang ketiga tentang relevansi. Relevansi baik itu menyangkut aturan, baik menyangkut SDM, itu semuanya relevan atau tidak. Nah, relevansi ini kaitannya dengan lingkungan, kontekstual. Hari ini kita menghadapi pandemi.
Nah, antara capacity sama sufficiency ini apakah sudah relevan? Nah, ini kan harus dicocokkan gitu. Jadi makanya ini berputar itu. Kapasitasnya seperti apa, sufficiency-nya seperti apa, relevansinya seperti apa. Tanpa ada identifikasi itu, inward looking, kita maka tidak akan mampu untuk melakukan penguatan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadir. Kalau relevansinya adalah masyarakat, butuhnya apa? Misalkan, ini kan sudah melihat kepada outward looking. Kadang kita melihatnya itu seolah-olah kita menggunakan agenda setting, gitu Pak. Kalau teori media itu, bahwa kita menganggap masyarakat itu yang membutuhkan sebagaimana yang kita pikirkan. Kita lupa bahwa hari ini sudah menggunakan uses and gratification, gitu. Mahasiswa kan sudah tahu itu. Bahkan sudah ada new uses and gratification theory, sudah ada teori uses and gratification yang baru, gitu. Sehingga kita berbicara tentang agenda setting saja, linear communication sudah tidak relevan. Kita sudah berbicara tentang bukan lagi interaksionism atau interaksional, tetapi sudah berbicara tentang transaksional. Kalau kita cuma grand teorinya 3 gitu ya, 3 grand teori dari linear, kemudian interaksional, kemudian transaksional, kita sudah berbicara tentang transaksional ini. Keduanya sudah aktif dan mencari titik temu. Nah, ini relevansinya seperti apa yang menurut saya perlu kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nah ini opportunity-nya adalah tentang jurnalis gitu ya. Jurnalis menjadi strategic agent menurut saya hari ini dalam proses perubahan masyarakat, karena people behind the gun gitu ya. Bagaimana jurnalis yang sedang kita formulasikan ini supaya menjadi agen yang strategis seperti apa tadi? Apakah filling the gap dari yang tadi di atas saya katakan problem itu, termasuk di dalamnya adalah sebagai agent of social change itu. Apakah tulisan, apakah tulisan maksud saya itu bisa merubah masyarakat? Sangat bisa hari ini. Kenyataannya apa? Kenyataannya berbagai macam berita yang ada di media hari ini kan sudah lebih dikenal dengan online. Online itu kecepatan. Nah, ketika kecepatan itu sering meninggalkan ketepatan. Ketepatan sendiri meninggalkan keakuratan. Kita menulis berita tidak perlu panjang-panjang. Kalau dulu menulis berita itu cukup panjang. Hari ini cukup 2 paragraf sudah selesai. Yang penting menggunakan 5W1 hanya terpenuhi. Nah gitu kan. Sekarang menggunakan sangat tepat sekali. Bagaimana agar kita agent yang strategis ini bisa bermain di setiap sektor kehidupan. Itu yang penting menurut saya. Karena hari ini adalah everybody is journalist. Hari ini everybody is journalist. Sehingga kita tidak bisa. Setiap orang hari ini adalah wartawan. Kalau orang mengatakan everybody is komunikator, saya lebih cenderung everybody is jurnalis hari ini. Nah, ketika everybody is jurnalis, maka tidak bisa ditolak. Kita sudah berada pada posisi people behind the gun. Itu sudah berada di situ. Tinggal the gun-nya ini mau digunakan untuk apa? Itu yang perlu kita formulasikan bersama-sama di situ. Opportunity-nya adalah kemudian kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. 8 bidang pengembangan. Saya akan sampaikan ini sekalian. Nanti kemudian balik lagi. Ketika kita berbicara tentang 8 bidang yang bisa kita berikan kepada mahasiswa untuk mengaktualisasikan kompetensinya, maka ini tidak cukup hanya diberikan informasi kepada mahasiswa, ini loh 8 bidang atau 8 bentuk ya kegiatan pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Tapi ini juga membutuhkan yang namanya kebijakan, policy. Ada kerjasama, kemudian ada pendampingan dari dosen. Tidak bisa kalau mahasiswa cuma berangkat sendiri ke sana, kemudian ada yang namanya quality assurance ya, untuk penjaminan kualitas pembelajaran. Ini kan dibutuhkan. Tapi paling tidak, ini memberikan peluang, satu, tentang pertukaran pelajar.
saya sekedar mengingatkan dari Permendikbud ini bahwa paling tidak ada 20 setara dengan 20 SKS untuk bisa belajar di luar prodi gitu di dalam satu institusi kan 20 setara dengan 20 SKS. Nah, setara dengan 20 SKS itu formulasinya seperti apa? Kan kita belum tahu gitu. Kemudian yang kedua, setara dengan maksimal 40 SKS, berarti 22 semester bisa belajar di luar institusi. Apakah magang di atau di institusi perguruan tinggi lain, apakah di perusahaan, di industri, atau di mana saja bisa kita lakukan. Nah, formulanya seperti apa? Kualitas asuransinya seperti apa? Kemudian peran dari dosen seperti apa? Itu kan harus kita rumuskan bersama-sama. Dari pertukaran pelajar, dari kerjasama yang dengan luar negeri, taruhlah kita identifikasi mana yang bisa kita jadikan sasaran atau target atau institusi untuk pertukaran pelajar. Misalkan kalau UNSA sudah go internasional, nah apakah KPI atau Fakultas Data Komunikasi sudah bisa mengikuti go internasional itu? Nah, go internasional apakah memang sudah worldwide countries atau baru Southeast Asian countries atau baru di mana? Itu kan harus ditentukan supaya kita atau Asia Pasifik mana yang menjadi roadmap-nya dari UNSA saya belum tahu. Tapi kalau dari teman-teman jurusan sudah bisa memetakan, misalkan apakah Southeast Asian countries atau menjadi, kita sering begini, Bapak dan Ibu sekalian dekat mahasiswa, kita sering hanya terbatas kepada ini kita Southeast Asian countries, selesai gitu. Dari Southeast Asian countries coba kita breakdown lagi, misalkan apakah hanya misalkan South Asian, Asia Selatan saja, India dan sebagainya misalkan, atau menjadi Asia Timur atau di Asia Tengah misalkan. Coba kalau kita lihat di Asia itu sebenarnya juga Southeast Asian, kemudian ada Asia Tengah, ada Asia Selatan, ada Asia Timur. Nah, itu sebenarnya juga merupakan salah satu pengembangan untuk pertukaran pelajar. Gitu ya. Kalau Southeast Asian itu kan kemudian ASEAN, di Asia Tengah, dan Asia Timur, Asia Selatan. Itu sebenarnya kan masih bisa kita lakukan pengembangan. Gitu ya. Contohnya, tapi mana yang lebih kompatibel. Nah, kemudian ini yang ke kiri, membangun desa, kuliah kerja tematik. Nah, ini yang menjadi peluang hari ini untuk KKN seperti apa. Contoh, saya tidak tahu di UINSA, mungkin sudah juga dilakukan sama-sama di Wali Songo itu, namanya KKN DR itu, dari rumah. Hari ini menjadi KKN DR, KKN dari rumah, jadi KKN-nya itu di lingkungan di mana mahasiswa itu bertempat tinggal. Gitu. Kalau yang misalkan saya menyampaikan bahwa mahasiswa saya itu Lamongan cukup banyak, jadi mereka di Lamongan jadi satu dari berbagai macam fakultas, silahkan kan gitu. Jadi dari rumah ini membangun desa. Ini apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali mahasiswa dari berbagai macam fakultas. Itu sangat memungkinkan. Tetap kan harus ada formula. Kemudian studi proyek independen. Nah, studi atau proyek independen kalau hanya mahasiswa saja, itu kemudian quality controlnya kan tidak bisa juga. Bahkan membangun desa KKN itu kan juga ada pembimbingnya, sehingga disinilah kolaborasi antara dosen sama mahasiswa tidak bisa dilepaskan, karena bagaimana juga ini adalah konsep pembelajaran. Meskipun mahasiswa mandiri tetapi masih dalam kerangka dengan dosen. Studi proyek independen. Nah, ini yang memungkinkan kreativitas dari mahasiswa. Proyek independen apa? Bidangnya. Kalau content production hari ini itu juga sangat memungkinkan. Sehingga nanti bisa direkognisi menjadi sebuah karya. Nah, karya ini nanti bisa kemudian diakui, bisa dipatenkan. Itu kan menjadi menarik sebenarnya. Dan bahkan kalau ini jangkanya panjang, bisa jadi tidak hanya PPL, tidak hanya magang, tapi itu menjadi KKN. KKN rekognisi kan ada juga. Kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, banyak sekali proyek kemanusiaan. Silakan menurut saya dengan penelitian asisten mengajar, magang, praktek kerja. Dan 8 ini Bapak dan Ibu sekalian dan mahasiswa, silakan memilih mana. Kemudian dikomunikasikan, baru kita akan melakukan yang namanya
kompilasi problematika, kemudian dibikin sebuah kebijakan. Kebijakan tidak harus dari atas, tapi juga dari bawah, menggunakan induktif lah misalkan. Menggunakan induktif teori masih bisa kita lakukan. Ini 8 hal atau 8 area yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menindaklanjuti kebijakan Mas Menteri tentang Merdeka Belajar itu. Bahkan kemudian kalau di UINSA yang hari ini mahasiswanya bisa berasal dari berbagai macam daerah, maka kerjasama dengan pemerintah daerah yang bersangkutan itu menjadi sangat memungkinkan. Nah, kerjasama ini kan bagian dari bidang kita juga. Nah, ini yang ketiga. Ini yang menjawab peluang ketergantungan dunia pada media digital society. Kita sudah memasuki pada digital society dan berdeklarasi. Ya. Ini maka mengakibatkan bahwa kita tidak bisa lepas dari perangkat digital. Ketika berbicara tentang media digital, maka kita tidak bisa lepas dari digital devices, perangkat digital. Karena media ini mau nggak mau juga ada software, ada hardware. Maka ketika ketergantungan sangat besar, kita harus bisa menangkap peluang. Menangkap peluang supaya kita mampu untuk memberikan warna, coloring of digital content. Jadi mewarnai isi-isi digital. Kalau tidak, maka seperti saya sampaikan di awal, hoax, negatif konten akan mewarnai isi dari media digital. Kita sering kemudian menyalahkan lagi kan, kenapa ya di media digital kok banyak sekali hoax? Mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, tentang suplai informasi di media digital. Siapa yang banyak mensuplai, artinya itulah yang akan mewarnai. Suplai dan demand. Nah, kenapa banyak? Karena kalau ini kita bisa negatif, kemudian positif ya. Negatifnya itu banyak, karena positifnya itu sedikit. Kalau misalkan negatifnya ini banyak, kemudian positifnya diperbanyak lagi, itu nanti kemudian komposisinya akan berubah. Ya. Karena kita tidak memproduksi, maka ini kelihatan banyak. Taruhlah di sini ada 50, kita 20, ya mesti banyak. Tetapi kalau dia 50, kita 100, berarti banyak kita. Banyak yang positif. Gitu ya. Nah, logika seperti ini, itu kemudian tidak kita jadikan peluang untuk bisa berkreasi. Ini yang ketiga. Yang keempat, open society, di mana kompetensi menjadi penentu dalam kompetisi. Ini peluang betul bahwa kita bisa berkompetisi di luar kalau kita punya kompetensi. Karena semua terbuka, apalagi misalkan CPNS sudah menggunakan komputer based test, itu kan open society. Siapa yang tidak masuk ke passing grade jadi nggak bisa. Nah gitu aja kan. Nah ini yang menjadi peluang bagi kita dalam rangka untuk mengembangkan berbagai macam sektor yang nanti saya petakan menjadi 5 sesuai dengan teorinya di teori komunikasi lagi. Ini badan sekalian. Nah, ini alignment terhadap kompetensi masa depan. Alignment maksud saya disejajarkan ya, dibenchmarkingkan ya, dibenchmarkingkan gitu ya. Kemampuan komunikasi dan adaptasi. Maksudnya komunikasi di sini hari ini ketika kita masuk ke global society, maka kemampuan komunikasi tidak hanya sekedar teori tetapi juga skill. Nah, skillnya di situ salah satunya adalah kita global society mau tidak mau bahasa asing menjadi prasyarat. Kalau TOEFL sama TOEFL atau apa ya kalau bahasa Arab TOEFL atau di sini IMTA, kita baru pada on paper. Jadi masih grammatical oriented, bukan kepada conversation dan marketing. Maka kalau kemampuan ini harus dimiliki, ya marketing communication atau markom misalkan, itu harus menjadi salah satu bagian communication strategi, bagian dari kompetensi mahasiswa. Bahasa asing sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai pengalaman, ketika saya melakukan postdoctoral research di Beijing itu, sekedar sharing saja. Yang mendampingi bukan dosen, bukan profesor saya di sana. Yang mendampingi adalah mahasiswa semester 5.
kemana-mana itu mahasiswa yang mendampingi. Bahasa Inggrisnya sudah tidak bisa diragukan lagi kemanapun yang dalam mahasiswa. Baru kemudian ketika kita mau berdiskusi tentang substansi materi ketemu dengan dosen, ketemu dengan profesor. Tetapi kehidupan sehari-hari itu justru mahasiswa. Kemampuan komunikasi seperti ini hari ini itu sudah sangat dibutuhkan. Maka bagaimana bahasa asing yang dibutuhkan itu harus dikuasai oleh mahasiswa. Bahasa Arab boleh karena kita UIN, bahasa Arab menjadi komoditas yang tidak bisa ditawar. Kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa apa lagi yang menjadi tadi keunggulan? Kalau bahasa Inggris dan bahasa Arab itu kan sudah common di seluruh UIN, itu harus memiliki gitu. Tetapi bahasa apa yang menjadi keunggulan dari UINSA? Apakah misalkan Mandarin misalkan, atau bahasa Jerman, atau bahasa mana yang menjadi uniqueness atau menjadi keunggulan dari UINSA, terutama dari KPI apa itu? Itu monggo silahkan. Yang tahu adalah dari teman-teman sendiri. Maksud saya ada alignment-nya seperti ini, disesuaikannya atau disejajarkannya, benchmarking-nya adalah komunikasi di sini. Setelah kita mampu berkomunikasi, insya Allah adaptasinya lebih mudah. Nah, kita berangkat ke negeri tetangga, tetapi kita nggak bisa komunikasi, adaptasinya mesti susah. Itu pasti lain. Nah, maka adaptability sama communication kompetensi menurut saya ini menjadi kompetensi masa depan yang tidak bisa ditawar. Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang hari ini menurut saya kita harus merumuskan bagaimana pada level universitas komunikasi itu bisa menjadi garda terdepan dalam rangka untuk pengembangan institusi. Bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya harus diformulasikan gitu kan. Di tengah-tengah pengembangan fakultas dan prodi-prodi yang lain ya. Kita kan hari ini masih dikembangkannya berbasis kepada transformasi institusi agama. Belum kita mengembangkan yang berbasis kepada sains. Nah, kelebihan UIN menurut saya itu adalah ada kolaborasi antara sains dan spiritualitas atau religious norm ini ya. Ini dari IAIN, kemudian semuanya adalah mustarbiyah, dakwah dan sebagainya. Turunannya adalah dari KPI dan sebagainya itu. Nah, kemudian ditambah dan, nah pengembangan yang dan ini yang belum ada. Kalau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, nah pengembangan prodi dari derivasi dari komunikasi yang didukung oleh spiritual norm itu yang belum ada. Yang sudah ada di sini agama didukung oleh sains gitu ya. Misalkan dakwah kemudian didukung dengan komunikasi. Tetapi pengembangan komunikasi yang kemudian didukung oleh dakwah agama ini yang belum kita kembangkan. Ini masih peluang yang cukup besar. Ini ke depan menurut saya bisa kita rumuskan. Kemudian berpikir objektif dan kritis ini harus dimulai karena kalau tidak kritis kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Ini yang ketiga tentang moralitas. Ini juga kelebihan sebenarnya. Moralitas ini menyangkut persoalan etika. Ketika literasi yang ketiga adalah literasi etika. Data cukup banyak, teknologi cukup melimpah, tetapi kalau tidak diimbangi dengan etika, maka disinilah bahasanya adalah kita akan tidak mengerti mana yang batil, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang halal, itu enggak boleh. Ini kelebihannya UIN sebenarnya ada di sini. Sebenarnya di sini. Kemudian memiliki keterampilan untuk bekerja, ready to get involved gitu ya Mas. Di dalam masyarakat. Ini harus. Tidak boleh kemudian kita tidak. Maka kan tadi kaitannya dengan merdeka belajar itu sebenarnya dalam rangka untuk strengthening, untuk penguatan di kesiapan untuk bekerja ini. Benchmarknya berada di mana? Itu yang ini alignment-nya di sini. Karena taruhlah sekarang kurikulum sudah dirumuskan, kemudian ada merdeka belajar, udah tinggal adaptasi saja. Yang 20 sama 40 ini mau diarahkan kemana? Itu sebenarnya ini yang diarahkan ke sini.
Kemudian kecerdasan sesuai dengan bakat minat, passionnya. Nah, passion ini perlu kita lakukan yang namanya identifikasi mahasiswa. Jadi sudah ada kompetensinya seperti apa, nah passionnya yang mana. Ini kebetulan terhadap lingkungan, tentang sustainability, tadi bahwa lingkungan kita itu ada dua, lingkungan fisik sama lingkungan sosial. Mana lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini yang sering menjadi sasaran kita supaya kita tidak lepas atau tidak jauh teralienasi dari lingkungan sosial kita. Nah, tapi mahasiswa UIN biasanya untuk persoalan ini sudah lihai lah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya nggak terlalu banyak. Ini scope of empowerment. Nah, ini yang menjadi apa yang kita kuatkan itu apa sebenarnya penguatannya. Kita harus milih gitu ya. Harus milih. Atau semuanya. Yang pertama, ini rumusnya adalah sebenarnya kita adopsi dari punyanya Laswell ya, unsur-unsur komunikasi gitu. Ini adalah who says what gitu kan. Ini kan who says what gitu kan. Kemudian ini to whom. Kemudian in which channel. Nah, ini kemudian efeknya in channel, media, and method ini. In which what effect. Ini sebenarnya lebih kepada kita mau investasinya di mana, penguatannya gitu. Apakah di aktornya, kalau tadi. Ini mau tidak mau kembali lagi kepada inward looking. Ya. Nah, aktornya itu siapa? Mau tidak mau, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus tidak parsial. Ketika kita berbicara tentang aktor, itu ya di situ ada sivitas akademika. Ada dosen, ada mahasiswa, dan ada pendidik. Aktornya. Nah, lemahnya berada mahasiswa mau apakan mahasiswa itu. Dosennya mau diapakan, nah kemudian pendiknya mau diapakan, ini harus inline, harus bareng ya. Tidak boleh, ini mahasiswanya dituntut begini, nah dosennya tidak. Atau dosennya dituntut, mahasiswanya tidak, ya nggak nyambung. Maka persoalan aktor ini juga menjadi agenda yang penting dalam penguatan kita, penguatannya. Nah, selanjutnya dari aktor kemudian kita bergeser. Nah, ini yang konten, ya. Kontennya atau sebelum ke konten media dulu, ke atas dulu medianya. Nah, kita sebagai jurnalis, media yang akan kita gunakan itu apa? Ketika tadi hanya penyiaran, maka terbatas kepada kalau menurut undang-undang penyiaran itu kemudian ya radio sama televisi. Padahal hari ini sudah online dan memasuki pada era konvergensi. Nah, ketika era konvergensi, memang undang-undangnya masih undang-undang nomor 32. Makanya tadi saya sampaikan, teknologi itu berkembang lebih cepat ketimbang regulasi. Sehingga regulasi masih berbicara 2002. Ya, maka 2002 itu disusun kan tahun 2000, Pak. Karena proses di penyusunan itu kan tidak 1 bulan 2 bulan. Ketika tahun 2000, sekarang sudah 2020, itu kan sudah out of date gitu ya. Nah, apakah kita akan mengikuti aturan out of date? Kan tidak. Maka yang diperlukan adalah kita ada yang namanya proses adjustment. Nah, medianya sekarang kita tetap medianya harus sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Nah, silakan kita mau mengembangkan media apa yang hari ini masih ada. Radio masih oke, masih ada, kemudian televisi juga masih ada. Nah, sekarang sudah konvergensi. Ini yang kemudian akan menjadi tadi keunikan dan keunggulannya juga di penggunaan media ini. Kalau sama-sama kemudian digital media semuanya oke, digital media oke, tetapi kemudian kita juga tidak bisa lepas kan gitu, dari dia yang tradisional sebagai basisnya. Gitu. Televisi masih oke, televisi. Coba kalau kita mau PPL itu di televisi Surabaya ada berapa televisi kan? Televisi lokal dan televisi berjaringan hari ini kan mungkin ada sekitar 15. Radionya ada berapa? Gitu. Kemudian surat kabar masih berapa? Meskipun surat kabar juga sudah online.
Nah, ini kemudian menjadi scope of empowerment berdasarkan kepada identifikasi di awal. Dan kontennya mau seperti apa juga. Karena konten ini kalau tidak diarahkan atau tidak disusun, dirumuskan, itu juga nanti akan mengembang tidak sesuai dengan visi dan misinya. Jadi aktornya sudah ada, medianya ada, kontennya kok tidak well planned, maka juga tidak akan bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian method of delivery-nya, cara menyampaikannya itu juga harus kita perbarui juga, apakah persuasif, koersif dan sebagainya. Nah, ini kan juga harus kita lakukan. Kemudian resipien juga tidak boleh kita tinggalkan. Kita, Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, kita sering kemudian meninggalkan recipients atau receiver, aktor dan meninggalkan itu. Maka literasi terhadap receiver itu juga menjadi penting. Ketika kita akan menyampaikan, akan mendelivery sebuah konten tertentu melalui media yang canggih digital, tapi receivernya tidak mampu, ya kan tidak nyambung. Ini kan sama saja Joko Sembung naik getek itu, nggak nyambung lah gitu. Nggak nyambung. Nah, maka harus ada ketersambungan gitu ya antara receiver atau recipients, kemudian kontennya, medianya, aktornya, metodenya juga harus nyambung. Nah, kalau di dalam bahasanya Pak Kajur itu, Pak Ustadz Abdul Syakur itu kan khotibun nasa ala qadrihim kulihim kan gitu. Ada gitu sesuai dengan kapasitas resipiennya, receiver. Ini cukup important, sehingga yang tahu di sini adalah jurusan. Karena jujur saya tidak bisa melihat struktur kompetensi, sehingga saya lebih menekankan kepada bagaimana how to-nya, bagaimana kita mengembangkannya gitu ya. Kecuali kalau kita sudah memiliki kayak pengembangan kurikulum, ini bidangnya seperti itu. Tapi ini how to-nya yang saya sampaikan. Dan sekalian, masih berapa menit Pak Prince? Masih kurang sedikit kok. Semoga cukup lah ya. Nah, ini caranya ini saya pakai 5. Ini selalu saya menyampaikan ini karena sosialisasi menjadi saya penting gitu ya. How to achieve the goal ya. Kita kan sudah ada pengembangannya, sudah clear nih. Ini bahwa kita sudah punya kesadaran bersama dalam rangka untuk melakukan perubahan. Nah, ini kan menjadi agenda bersama di semua stakeholder gitu. Maka yang pertama itu adalah kita harus betul-betul clear, direction-nya itu harus clear betul ya. Direction-nya itu harus betul-betul clear. Dan programnya. Karena tanpa ada yang clear, kita juga tidak bisa merumuskan how to achieve-nya. Mendukung ini. Siapa yang bisa kita jadikan pihak-pihak yang bisa mewujudkan clear vision dan program ini, maka diperlukan yang namanya adalah koneksi. Koneksi kepada siapa? Ini bisa kita dapatkan dari dokumen kerjasama yang sudah dilakukan. Siapa yang bisa mendukung ini? Connection ini. Itu harus terkonek dulu. Terkoneksi ini supaya ada persamaan frekuensi terkait dengan visi dan program dari prodi. Kenapa? Penyamaan persepsi tentang visi dan program dari prodi terhadap stakeholder menjadi salah satu kunci untuk supporting program. Semakin banyak koneksi yang bisa kita lakukan, kita dapatkan, maka akan semakin banyak pilihan untuk pengembangan. Ini koneksi. Baru kemudian setelah koneksi, Bapak dan Ibu sekalian, perlu ada yang koneksi saja nggak cukup kan gitu. Koneksi nggak cukup. Kita terkoneksi tetapi kita tidak berbicara, maka nggak akan terjadi apa-apa. Kalau bahasa di dalam komunikasi kan begitu. Maka komunikasinya juga harus kita lakukan. Siapa melakukan apa, mengkomunikasikan
tentang apa yang menjadi tujuan kita setelah terkoneksi. Baru yang keempat adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sering kita terkoneksi dengan berbagai macam sumber atau resources atau institusi yang satu sama lain itu kalau kita lihat secara kasat mata tidak ada hubungannya. Padahal secara prinsip itu ada. Misalkan begini, kita universitas, rata-rata kemudian kerjasamanya nanti dengan universitas, ya. Kerjasama dengan universitas. Kemudian kerjasamanya dengan lembaga pers, lembaga penyiaran. Nah, kita juga masih punya sebenarnya lembaga telekomunikasi atau internet provider. Itu kan juga bisa kita kolaborasikan satu sama lain. Itu ada jadi mengumpulkan berbagai kebutuhan. Saya kembali lagi kepada clear vision ini. Kontekstualisasi ini sesuai dengan ini. Bahasanya adalah ini berdasarkan pada local wisdomnya. Local wisdomnya seperti apa? Karena kalau tidak ada contextualization, itu maka tidak ada uniqueness dan tidak ada yang namanya keunggulan. Nah, keunggulan itu ada pada kontekstualisasi. Sesuai dengan misi, visi, dan program dari perusahaan. Itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak P, gagasan-gagasan atau ini sharing saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini tentu tidak bisa kalau kita hanya bekerja sendiri. Maka diperlukan adanya sebuah kerjasama. Yang terakhir ini penutup saya adalah penguatan kompetensi itu bertumpu pada modal dasar. Ya, modal dasar kita itu harus punya. Dan mengacu kepada intended kompetensi. Jadi kompetensi yang diharapkan itu seperti apa. Jadi dua bidang ini yang harus kita kuasai betul dan harus kita rumuskan. Kemudian diperlukan sinergitas langkah yang sistematis itu. Sistemik dan sistematis. Artinya tahapannya itu jelas antara pemangku kepentingan. Maka sekali lagi bahwa komunikasi di sini, sinergitas komunikasi menjadi kunci utama. Kadang kita itu mengalami sebuah dilema. Orang komunikasi kok tidak komunikatif. Dilemanya kan gitu. Maka ini kekuatan sebenarnya yang harus kemudian kita kembangkan. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi menjadi variabel penentu dalam menangkap peluang masa depan. Nah, disinilah berpikirnya adalah pikir out of the box. Gitu. Pikir di luar mainstream yang harus kita lakukan. Karena modalnya hari ini kita sudah cukup banyak, tetapi bahasanya modal gedung, modal fasilitas, modal aset yang besar, itu kalau tidak kita create, itu dan beberapa karya yang sudah dilakukan oleh anak bangsa kita jadikan sebagai bahan pelajaran. Artinya kita menggunakan strategi ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu. Itu apa yang sudah dilakukan. Motor itu, Bapak dan Ibu sekalian, motor setiap tahun itu mengeluarkan produk baru. Kalau dilihat dari mesinnya ternyata sama, tapi ada yang beda. Ya bedanya cuma apa? Strippingnya beda. Ya stripping saja beda. Sudah kemudian meningkat. Yang beda mufflernya. Muffler itu apa ya? Knalpot lah misalkan ya. Gitu. Kemudian yang berbeda lagi apa? Ada perbedaan setiap tahun yang mengakibatkan orang itu tertarik. Kalau sudah tertarik, mesti akan membeli. Ini yang diperlukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa Pak Najahan, luar biasa sekali, dan saya berharap untuk sementara kita beri applause untuk Pak Najahan.